Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Anggreni, mahasiswi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan melakukan proses konseling individual menggunakan pendekatan psikoanalisis dengan berbagai teknik. Selamat menyaksikan. Iya, silakan masuk. Iya, terima kasih. Iya. Duduk dulu, Mas. Iya. Selamat datang di rumah konseling ya, Mas. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Anggreni sebagai konselor di sini dengan Mas siapa? Mas Rizal. Oh, Mas Rizal. Kesini sama siapa, Mas? Sendirian. Kesini sendiri. Terus tahu tempat ini dari mana? Saya tahu dari teman. Oh, dari teman. Tapi sebelumnya Mas Rizal sudah pernah melakukan konseling? Belum. Oh, belum pernah. Berarti ini yang pertama kali. Iya. Oh iya, tapi Mas Rizal tahu konseling itu apa? Belum tahu juga. Oh, belum tahu juga. Jadi sedikit saya jelaskan ya, Mas. Konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien. Nah, di sini itu konselornya saya. Terus kliennya itu Mas Rizal. Bisa dipahami? Bisa? Ya, sedikit saya jelaskan juga dalam proses konseling itu nantinya ada asas-asas yang harus kita taati bersama ya, Mas. Ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi nanti di sini itu Mas Rizal tidak perlu khawatir lagi untuk menceritakan semuanya karena insya Allah dijaga kerahasiaannya, hanya saya, Mas Rizal dan Allah yang tahu. Iya. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi kan Mas Rizal kesini atas dasar keinginan sendiri atau Keinginan sendiri. oh ya keinginan sendiri. Alhamdulillah, berarti nanti dalam proses konseling itu bisa berjalan lebih lancar ya, Mas, karena tidak ada keterpaksaan. Kemudian yang ketiga yang harus kita taati bersama yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini kan tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan ya, begitu? Iya. Ya, nanti semakin Mas Rizal terbuka, itu dalam proses konseling akan berjalan lebih lancar, lebih enak. Seperti itu ya, Mas. Iya. Oh ya, tapi sebelumnya saya minta maaf karena nanti akan ada acara, jadi sesi konseling ini akan saya batasi 10-15 menit. Apa cukup? Cukup. Mudah-mudahan cukup ya, Mas. Iya. Nanti semisal masih ada yang kurang, nanti kita bisa atur untuk pertemuan selanjutnya. Iya. Jadi kan tadi Mas Rizal sudah tahu apa itu konseling, terus asas-asas di dalam konseling, terus kita juga harus saling terbuka agar proses konseling ini dapat berjalan semestinya. Iya. Ya, mungkin bisa dimulai proses konselingnya. Bisa. Oh ya, Mas Rizal bisa mulai menceritakan kepada saya, silahkan. Saya trauma, Mbak. Oh, jadi Mas Rizal trauma. Mungkin bisa diceritakan traumanya dalam hal apa, tapi sebelumnya Mas Rizal bisa bersandar di kursi untuk Iya. relax biar ceritanya lebih enak. Bisa dilanjutkan. Saya trauma menjalani hubungan asmara. Oh, jadi Mas Rizal trauma dalam menjalani hubungan asmara. Iya. Apakah ada kejadian di masa lalu yang membuat Mas Rizal mengalami trauma dalam menjalin hubungan asmara? Ada, Mbak? Ya, bisa diceritakan? Ya, jadi kan awal mula saya menjalin hubungan asmara sama mantan saya tersebut, itu saya udah seriusan sama dia, tetapi lambat hari lambat bulan, pada suatu hari saya berpapasan dia berboncengan sama laki-laki lain di jalan, dan itu membuat saya trauma. Apakah Mas Rizal merasa kecewa atas hal tersebut? Kalau kecewa pasti ada, Oh, tapi ya gimana lagi ya, Mbak, kan nggak tahu semua juga kalau dia ngelakuin kayak gitu. oh ya, terus apa ada hal lain yang membuat Mas Rizal masih mengalami trauma dalam menjalin hubungan asmara? Pasti ada. Bisa diceritakan lagi, Mas? Iya, kan namanya juga menjalin hubungan asmara kan, Mbak. Iya. Keluarga saya udah kenal dia dan keluarganya dia pun juga udah kenal saya.
Jadi membuat saya lebih trauma lagi di dalam hal semua keluarga itu udah kenal bahwa saya menjalin hubungan sama dia gitu. Oh iya, berarti dapat saya simpulkan ya Mas, permasalahan yang pertama itu Mas Rizan udah menjalin hubungan asmara itu sudah serius, tidak main-main lagi, tapi diselingkuhi. Kemudian yang kedua itu permasalahannya sudah saling kenal antar keluarga ya Mas, sudah dekat sekali. Iya. Terus dari kejadian itu apa Mas Rizan mengalami dampak negatif? Ada Ya, boleh diceritakan? dampak negatifnya itu pada suatu hari itu saya didekatin sama lawan jenis saya, Iya. tapi saya menghindar. Oh iya. Kenapa saya menghindar? Itu karena saya takut kejadian trauma saya itu terulang kembali. Iya. Berarti Mas Rizan sudah tahu dampak negatifnya. Udah tahu. Terus apa Mas Rizan tidak punya keinginan untuk berubah? Kalau mau berubah itu pasti ada Mbak, dari niatan hati kecil saya sendiri. Iya. Terus apa Mas Rizan tahu cara untuk menanggulangi dari kejadian itu? Belum Mbak. Oh belum. Jadi yang harus Mas Rizal lakukan, yang pertama itu mengubah pola pikir dulu, terus mengubah mindset, terus mengubah cara pandang terhadap lawan jenis itu Mas. Terus kan harus ditanamkan juga dalam diri Mas Rizal itu masih ada yang lebih baik dari itu, mulai membuka lembaran baru seperti itu. Selain itu nanti juga Mas Rizal bisa melakukan self counseling dengan cara mempraktekkan atau membayangkan masih ada yang bisa serius, masih ada yang membersamai bareng-bareng seperti itu ya Mas. Iya. Iya. Apa ada yang ingin diceritakan lagi? Sekiranya cukup Mbak. Sebelum kita akhiri karena waktunya sudah mepet ya Mas. Iya. Mungkin Mas Rizal bisa menceritakan setelah mengikuti proses konseling ini apa yang dirasakan? Saya merasa lebih plong, relax. Ya namanya juga unek-unek udah dari lama ya Mbak. Iya. Ya begitulah. Iya, terima kasih ya Mas. Karena waktunya sudah selesai, mungkin saya cukupkan. Iya. Terima Nanti kasih. kita bisa sambung pertemuan selanjutnya. Iya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Sama dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian proses konseling individual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.